Untuk menjembatani kesenjangan adaptasi metodologi saat terjadinya pergeseran dari metode open house ke closed house, serta penerapan sistem otomatisasi, sedikit banyak jelas dibutuhkan kemauan para peternak untuk meningkatkan kemampuan tata kelola peternakan ke level yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip otomatisasi secara benar, disertai dukungan perangkat-perangkat yang memadai dan tepat guna, maka metode closed house yang memang dirancang untuk mampu mengendalikan kondisi suhu dan kesehatan udara untuk menjaga kebugaran ayam sehingga performa yang optimal akan tercapai. Secara spesifik terkait dengan tingkat kelembapan udara serta stabilitas suhu udara, maka sistem sirkulasi udara yang paling banyak digunakan di Indonesia idealnya mengacu pada prinsip kerja air tunnel atau terowongan udara, di mana udara akan masuk dari bagian depan dan akan ditarik ke belakang, mengalir sepanjang kandang, dan dikeluarkan dengan bantuan exhaust fan. Saat sirkulasi udara ideal telah tercapai, ada beberapa hal serta perangkat pendukung penting lainnya yang masih perlu diperhatikan untuk menstabilkan suhu ruang kandang. Misalnya penggunaan evaporative cooling pad sebagai pendingin udara yang memanfaatkan penguapan air. Evaporative cooling pad juga berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk ke kandang. Sekat-sekat cooling pad mencegah pengotor udara untuk masuk ke dalam kandang sehingga udara masuk menjadi lebih bersih. Untuk bagian minum itu dialirkan dari pompa langsung dari toren, itu mengandung saringan dan langsung dialirkan ke nipel-nipel. Sedangkan untuk makanan kita salurkan dari depan sehingga para ABK atau para pekerja tidak usah masuk ke dalam kandang, hanya menumpahkannya di bagian depan. Sekarang kita lagi mengasih makan ayam dengan cara pakan otomatis. Sekarang kita menggunakan pakan starter yang digunakan pada umur 0 sampai sekarang umur 11 hari. Dengan cara kita masukkan ke dalam corong, terus terbawa spiral ke dalam, terus akan masuk ngisi satu persatu di feeder, terus sampai ujung, sampai mentok karena ditarik motor. Untuk pemberian air minum kita menggunakan pompa yang dialirkan melalui pipa. Sebelum air masuk ke dalam kita menggunakan saringan biar air tambah jernih, terus menggunakan dosatron untuk pencampuran obat. Meski metode closed house menerapkan sistem otomatisasi, namun tindakan yang bersifat antisipatif seperti pembersihan kandang, pemanfaatan sekam sebagai covering lantai, pelebaran sekat dan penggunaan tirai kandang sebagai pelindung dari gangguan luar seperti percikan air hujan masih perlu diterapkan. Adapun biasanya kandang closed house kalau untuk ukuran standar kalau menurut penelitian itu yaitu lebar 12, panjang 120. Itu paling ideal yang bisa dijangkau oleh exhaust atau blower sehingga kecepatan angin bisa tercapai. Itu tingginya itu maksimal itu 2 meter atau 2 meter lebih 5 lah maksimal, dan minimal 1 meter 85. Itu untuk supaya kecepatan angin di dalam kandang bisa terpenuhi sehingga suhu yang dibutuhkan bisa tercapai dengan maksimal. Dalam metode closed house, seluruh kegiatan peternakan dari hulu hingga hilir, dari mulai sistem kendali sirkulasi udara hingga suplai makanan minuman dapat terintegrasi secara lengkap dan komprehensif. Di samping keharusan menjalankan manajemen atau tata laksana pemeliharaan peternakan yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan hasil yang maksimal, tentunya peternak perlu menghitung faktor resiko dan kendala yang sedikit banyak bisa berpotensi menjadi batu sandungan dalam menjalankan pengelolaan peternakan. Closed house merupakan tadi walaupun itu sebenarnya hanya sebagai alat untuk menambah kita lebih maksimal dalam memelihara ayam. Tapi dalam pelaksanaannya kendala-kendala dalam pemeliharaan ayam itu masih banyak. Karena sekali lagi ini hanya untuk meminimalisir terjadinya penyakit dan lain-lain. Tapi
Kalau misalnya kelemahannya close house itu dalam satu komplek, misalnya kita 3 kandang dalam satu komplek, itu kalau misalnya satu kandang kena, kandang yang lain biasanya tertular. Karena dengan mudahnya, karena di dalam tertutup, karena ada sebagian udara yang masuk dari depan ke belakang, itu kalau mulai depan ayam sakit, ke belakang pun ikut sakit. Itu kelemahan close house. Jadi cara penanganinya kalau misalnya belum terinfeksi dengan itu, misalnya kita keluarkan satu-satu ayamnya yang udah kena penyakit. Tapi kalaupun misalnya udah besar dan siap panen atau bisa konsumsi, kalau pas lagi kena penyakit, ya alangkah lebih baiknya kita keluarkan semua. Jadi pada prinsipnya teknologi modern itu bisa diterapkan untuk semua ayam, baik ayam ras maupun untuk ayam kampung atau ayam KUB. Namun juga perlu banyak pertimbangan. Ya, satu, bahwa keuntungannya dengan teknologi modern seperti contohnya adalah closed house. Di sini kan lingkungan di dalam kandang semua sudah teratur, dalam arti sudah diatur baik temperatur, kelembapan, sehingga ayam akan lebih nyaman. Jadi kita sudah terbebas dari pengaruh lingkungan di luar. Namun demikian, untuk kita mengaplikasikan teknologi modern itu ada banyak pertimbangan, terutama adalah masalah dari segi ekonomis. Itu kan butuh investasi yang tidak sedikit. Jadi itu dari mulai investasi kandang, kedua juga untuk operasionalnya, terutama untuk suplai listrik.